Sobat YouTube, selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih masih sudi mampir di channel kami, Arim dan Krisna Media. Untuk Sobat YouTube yang baru pertama kali mampir di channel kami ini, roll the intro. Jika Sobat YouTube tertarik dengan konten-konten seperti di intro tadi, silahkan subscribe ke channel kami ini. Untuk Sobat YouTube yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak atas segala dukungannya. Ya, bener, memang saya masih punya utang untuk memberikan video ke Sobat YouTube tentang kekurangan DJI Mini 3 Pro. Namun, sebelum video itu tuntas, ternyata muncul DJI Avata ya. Jadi kebetulan saya berkesempatan untuk memiliki DJI Avata. Sebelum hype-nya hilang, ada baiknya saya share sedikit impression saya dan ada beberapa hal yang mungkin bisa memberikan pengetahuan kepada Sobat YouTube sekalian. DJI Avata sendiri merupakan drone ready to fly atau RTF kedua dari DJI ya. Sedangkan drone pertamanya adalah DJI FPV drone ini ya, sudah 1,5 tahun yang lalu kira-kira keluar. Dan impresi pertama saya adalah DJI FPV ini mestinya seperti ini ya Sobat YouTube ya. Untuk pemula, untuk teman-teman yang ingin mencoba experience FPV, DJI Avata jauh melebihi DJI FPV. Kenapa demikian? Karena DJI Avata adalah merupakan satu drone whoop atau Cinewhoop, istilah kerennya, yang disertai dengan duck atau pelindung propeller yang dapat digunakan oleh Sobat YouTube yang baru pertama kali menggunakan FPV atau ingin merasakan experience FPV tanpa ketakutan jika propeller dari DJI FPV ini mengenai orang atau lingkungan sekitar. Oke, impresi awal seperti biasa ya, desain. Dari segi desain sepertinya drone ini memang ready to crash ya. Kenapa demikian? Karena dari segi desain, kemudian dari bahannya, sepertinya ready to crash. Jadi crash yang minor atau enggak crash yang berat-berat banget sepertinya masih bisa dihandle oleh DJI Avata ini. Cuman karena saya beli sendiri, saya tidak melakukan crash test sejenisnya. Ya eman ya kalau seandainya dia tidak bisa menahan tes yang saya berikan, ya rusak, harus diganti. Kemudian DJI juga sudah prepare sebelumnya, jadi spare part entah itu ducknya ataupun frame atasnya atau pelindung baterainya sudah tersedia di official DJI Store. Jadi DJI juga sudah memprepare jikalau Sobat YouTube yang baru pertama kali menerbangkan FPV kemungkinan untuk mengalami crash. Oke, berbeda dengan paket bundle dari drone-drone DJI sebelumnya. Jadi di paket untuk DJI Avata ini, DJI tidak menyertakan remote control seperti drone-drone sebelumnya. Untuk DJI FPV sendiri dilengkapi dengan remote seperti ini, berbeda dengan remote drone aerial dari DJI. Sedangkan untuk DJI Avata yang baru rilis, untuk paketnya entah itu yang Pro atau yang paket Smart istilahnya, hanya mendapatkan motion controller seperti pengukur suhu ini. Kenapa demikian? Mungkin prediksi saya karena motion controller ini setelah DJI FPV di launching tidak terlalu menarik perhatian kita. Awalnya saya sangat skeptis dengan motion controller ini, namun setelah menggunakannya sepertinya DJI memang menyasar drone ini untuk entry level FPV atau orang yang ingin merasakan experience FPV lebih cepat beradaptasi. Karena dengan motion controller ini rasanya siapapun bisa menerbangkan DJI Avata ini. Untuk mendapatkan kemampuan terbaik dari drone ini ya kita harus punya controller ini ya. Kita harus punya controller ini, kita harus belajar menerbangkannya secara manual atau lebih keren disebut mode acro di dunia FPV ya. Kalau hanya menggunakan smart controller ini sepertinya experience-nya kurang. Dan untuk belajar mode acro itu tidak sebentar ya, perlu waktu yang lama, entah itu di simulator atau kalau Sobat YouTube mau ya langsung di drone-nya aja. Cuman resiko crash-nya jauh lebih besar ya Sobat YouTube ya. Kemudian dari segi video juga ada perkembangan yang signifikan dari DJI FPV ini. Dari segi field of view-nya jauh lebih lebar ya.
Kemudian ada data gyro sekarang yang bisa kita download dari DJI Avata ini. Data gyro itu penting untuk melakukan stabilisasi di post processing menggunakan gyro flow ya, untuk melawan real steady dari GoPro. Ini GoPro 10 Bone ya, di Cinelog 35 yang sebelumnya menjadi daily driver saya di Cinewolf ya, Cinelog 35 dan Hero 10 Bone. Nah, sekarang ada Avata, Cinelognya agak nganggur sedikit. Oke, impresi terbang ya, mirip-mirip lah sama Cinelog, cuman saya perlu beradaptasi sedikit karena jenis controllernya juga berbeda dengan Cinelog. Saya pakai Mambo yang lebih lemes ininya, gimbal sticknya, jadi ada sedikit adaptasi yang perlu dilakukan untuk menerbangkan DJI Avata ini. Selebihnya secara performan bagus, drone ini bagus ya. Ada fitur safety-nya juga, ada return to home, bisa return to home sendiri. Kalau ini tidak ada GPS ya sobat YouTube. Kalau hilang sinyal, entah itu controller maupun videonya ya wassalam ya. Jadi tidak berani jauh-jauh pakai ini. Kalau pakai ini saya berani jauh. Nah, perlu sobat ketahui ya, untuk yang kita dapat ya mode CE atau mengikuti regulasi Eropa ya. Dan saya sudah hack ke FCC. Saya tidak merekomendasikan sobat YouTube yang baru untuk menghack, walaupun banyak sekali video di YouTube sana yang memberikan tutorial tentang cara menghack ya. Untuk yang newbie jangan dihack dulu, takutnya nanti malah jauh bingung ya. Jauh bingung nanti terbang ya. Terbang yang dekat-dekat aja dulu ya. Ini sudah dihack, jaraknya lumayan bagus, feedback videonya bagus. Untuk drone Whoop saya sangat impress dengan kemampuan dari DJI Avata ini. Oke, nah sekarang ke Google ya, Google kali ini kecil, ringan dibandingkan dengan Google ini ya. Google ini besar dan agak berat. Ini sekarang ringan ya. Dulu saya pakai Google ini harus pakai kacamata ya sobat YouTube. Nah, sekarang Google 2 ini sudah ada diopter, jadi kita bisa mengatur minus plus dari mata kita. Jadi saya tidak usah pakai kacamata lagi menggunakan Google ini. Kemudian antenanya simple banget sekarang. Nggak tahu nanti ada pihak ketiga tidak jual antenanya untuk range yang lebih bagus ya. Kemudian itu positifnya ya. Gambarnya sekarang jauh lebih ya, saya bisa bilang jauh lebih clear, jauh lebih vibrant, jauh lebih informatif dibandingkan dengan yang versi 2 ini. Hanya lebih wide sekarang dibandingkan versi versi 2, picture yang dihasilkan lebih wide. Perlu adaptasi juga dari versi 2 ke Google 2 ini. Kemudian selain kualitas gambar, ada fitur-fitur baru seperti kalau kita tidak menempelkan ke wajah kita atau ke mata kita, dia tidak akan hidup dia. Karena ada sensor di sini ya sobat YouTube ya. Kalau ditutup sensornya dia baru akan hidup atau menyala ya. Kalau kita kalau Google-nya jauh dari wajah ya dia akan mati ininya, displaynya. Seperti itu fitur-fitur yang tambahan dari seri Google sebelumnya. Kemudian dia bisa record sekarang juga, bisa record dengan OSD sekalian, record dengan OSD-nya. Kemudian ada penutup seperti ini ya, sangat membantu ya. Kalau kita naruh Google tidak sembarangan kayak gitu, kena sinar matahari ya bahaya juga buat screen-nya. Jadi DJI sudah menyediakan tutupnya langsung ya. Nah, sekarang kita ke kekurangannya ya. Karena pengen desain yang kecil, kemudian ringan, jarak antara lensa dan pad yang menutup wajah kita ini sangat dekat ya. Biasanya kalau kita ndak lagi terbang atau lagi prepare, kita naruh Google seperti ini ya sobat YouTube. Lensanya ini atau layarnya itu sering sekali kena minyak rambut atau apa ya yang bikin warnanya ndak layarnya itu agak kotor sedikit, itu yang sedikit mengganggu ya. Kemudian ini tombol diopternya juga agak ringkih gitu loh. Takut karena sampai saat ini belum ada bag yang khusus untuk Google ini ya. Jadi agak gimana gitu, sepertinya akan terjadi masalah nanti ke depan ini untuk pengatur diopter dan pupil distance ini.
Terus kalau fogging enggak belum sih saya alamin fogging gitu, belum, karena mungkin saya enggak terbang ke gunung-gunung, belum terbang ke gunung-gunung juga ya, belum saya rasakan itu. Terus dari segi baterai cukup bagus, hampir sama lah dengan Google version 2 ini. Jadi kita bisa terbang sampai mungkin 6 kali lah dalam satu kali cas baterai. Oke, itu dari Google-nya. Kemudian kita ke hal yang mengganggu sedikit di Avatanya sendiri ya. Kalau di Avata ini yang mengganggu adalah ya penyakit DJI ya. Saya sebut penyakit ya. Penyakit DJI adalah gimbal clamp, susah sekali dipasang kadang-kadang, kalau buka sih gampang-gampang aja. Kemudian posisi SD card, dia banyak YouTuber juga sudah menyampaikan posisi SD card-nya agak sulit dijangkau. Kalau saya tidak pernah lepas SD card ya, saya hanya colokin USB Type-C, langsung connect ke komputer. Connect ke komputer ya, langsung connect dia, langsung connect. Kemudian drone ini tidak perlu kita hidupkan langsung, atau tidak perlu kita hidupkan malah ya. Jadi dia langsung berfungsi sebagai card reader yang bisa memberikan informasi tentang memori internalnya maupun SD card yang ada di dalamnya. Memang kecepatannya relatif lambat ya, di 30 Mbps ya. Kecepatan transfer dari drone ini ke PC di 30 Mbps. Oke, kita ke tips ya. Ke tips sekarang untuk sobat YouTube yang ingin merasakan experience FPV dari sebelumnya tidak punya experience sama sekali. Drone ini merupakan drone yang menurut saya terbaik saat ini untuk merasakan experience FPV yang paling baik. Mungkin dari segi harga ini bisa dibandingkan dengan ini ya, dengan dari Cinelog ini sama ini, dengan baterainya lebih mahal ini sobat YouTube, karena dia ada GoPro Hero 10 Bone-nya. Jadi jauh lebih mahal ini. Hasil gambar memang lebih baik, saya harus akui GoPro memang lebih baik dibandingkan dengan DJI Avata. Cuman wide-nya DJI Avata lebih wide dibandingkan GoPro Hero 10 Bone ini. Tapi secara kualitas gambar Hero 10 Bone lebih bagus. Tapi dari harga sama-sama aja untuk digital ya. Tapi kalau sobat YouTube ingin budgetnya nggak terbatas, mungkin bisa pakai analog untuk experience-nya, cuman tidak ada fitur safety seperti di DJI Avata ini. Jadi dia bisa manual dan juga bisa normal atau sport. Di normal sport dia seperti drone GPS ya, jadi seperti Mavic pada umumnya. Jadi fitur ini sudah ada dari zaman DJI FPV ini. Jadi lebih safe buat sobat YouTube yang baru belajar ya. Kemudian motion controller ini ya merupakan transisi aja. Transisi nanti awalnya pakai ini, lama-lama sobat YouTube memerlukan ini untuk merasakan experience yang jauh lebih bagus. Kemudian untuk yang seperti saya sebutkan tadi, untuk newbie jangan dihack dulu lah, terbang dekat-dekat aja dulu daripada nanti ada sesuatu yang di luar kehendak kita. Oke. Secara umum ya, secara kesimpulan untuk sobat YouTube yang pertama kali atau newbie atau entry level atau yang ingin merasakan experience dunia FPV, ini adalah pilihan terbaik saat ini. Sedangkan sobat YouTube yang sudah terbiasa menerbangkan drone rakitan seperti ini, mungkin DJI Avata ini tidak sobat YouTube perlukan ya, apalagi sudah pakai GoPro 8 ke atas lah, pasti hasilnya mirip lah dengan ini. Bahkan lebih baik kalau GoPro 9 atau 9, 10, 11 bahkan sekarang udah mau keluar, pasti hasilnya jauh lebih baik. Tapi tidak ada fitur safety. Kalau sobat YouTube yang sudah biasa nerbangin drone-drone rakitan seperti ini, sudah familiar dengan crash, sudah familiar dengan hampir loss atau loss bahkan sekalian ya, sudah familiar dengan itu. Jadi kalau udah punya ini atau sudah terbiasa dengan ini hanya memberikan experience baru aja, experience baru, safety, kemudian jarak dan durasi terbang. Dibandingkan durasi terbang dengan drone ini 2 kalinya ya sobat YouTube. Entah apa yang dilakukan DJI dengan baterainya, DJI Avata memberikan durasi terbang hampir 2 kali dari Cinewoo perakitan yang beredar sekarang di sini.
dengan jarak juga, dengan rasa aman juga. Itu nilai plus yang tidak bisa dimiliki oleh drone rakitan seperti ini. Oke Sobat YouTube, mungkin sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Jadi untuk kekurangan DJI Mini 3 Pro akan menyusul videonya. Oke, mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan yang telah saya sampaikan. Kemudian tentu saja saya bukan seorang profesional, jadi mungkin banyak hal yang kurang dalam penyampaian saya. Silahkan komen di kolom komentar jika ada tambahan. Mohon maaf atas kekurangannya. Oke Sobat YouTube, sampai jumpa di video berikutnya dan semangat berkarya.